Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Dusan Nabila dengan NIM 22044411327. Saya dari kelas 3I Universitas Cokroaminoto Palupo, program studi informatika jurusan Teknik Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity. Di mana yang akan saya bahas itu yang pertama pengertian Wi-Fi, yang kedua sejarah Wi-Fi, yang ketiga teknologi yang mendasari Wi-Fi, yang keempat sertifikasi Wi-Fi, yang kelima spesifikasi Wi-Fi, yang keenam tipe jaringan nirkabel, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan Wi-Fi, yang kedelapan komponen Wi-Fi. Nah, di sini pengertian Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari wireless fidelity yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network atau yang biasa disingkat dengan WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Wi-Fi adalah suatu rangkaian produk yang didesain untuk penggunaan teknologi wireless local area network atau WLAN berdasarkan standar spesifikasi IEEE 802.11 yang menyediakan akses internet dengan bandwidth besar mencapai 11 Mbps. Sejarah Wi-Fi. Nah, sejarah jaringan Wi-Fi dimulai pada tahun 1971 ketika AlohaNet, jaringan nirkabel pertama, dikembangkan di Universitas Hawaii. Namun, konsep Wi-Fi modern mulai berkembang pada tahun 1967 ketika Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE menetapkan standar 802.11 untuk jaringan lokal nirkabel. Standar ini menjadi dasar untuk pengembangan teknologi Wi-Fi yang kita kenal saat ini. Perangkat Wi-Fi sebenarnya tidak hanya mampu bekerja di jaringan WLAN, tetapi juga jaringan Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Wi-Fi sudah sangat populer di luar negeri. Amerika adalah salah satu negara yang paling berhasil memasyarakatkan Wi-Fi. Bahkan beberapa PDA di Amerika Serikat dirancang secara khusus dengan modul Wi-Fi terintegrasi. Nah, perbedaan antara jaringan Wi-Fi dengan jaringan kabel. Jaringan kabel itu menggunakan kabel tembaga atau serat optik sebagai media transmisi. Yang kedua, memerlukan pemasangan kabel yang rumit tetapi biasanya lebih stabil dan dapat menawarkan kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, cenderung lebih stabil dan dapat memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Yang keempat, lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan sinyal. Sedangkan jaringan Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Yang kedua, memberikan mobilitas tinggi karena perangkat dapat terhubung tanpa harus terikat dengan kabel. Yang ketiga, lebih mudah dipasang tanpa memerlukan penarikan kabel fisik, tetapi dapat memerlukan perangkat tambahan seperti access point. Yang terakhir itu rentan terhadap interferensi
dan gangguan sinyal radio. Adapun teknologi yang mendasari jaringan Wi-Fi. Yang pertama, modulasi gelombang radio. Wi-Fi menggunakan teknik modulasi seperti quadrature amplitude modulation atau QAM untuk mengkodekan data dalam gelombang radio. Yang kedua, protokol komunikasi. Protokol IEE 802.11 menetapkan aturan untuk transmisi data dalam jaringan Wi-Fi, masuk metode akses dan pengaturan lapisan fisik. Yang ketiga, antena dan MIMO atau MIMO atau yang biasa dikenal dengan multiple input dan multiple output. Yaitu penggunaan antena dan teknologi MIMO memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan andal dengan memanfaatkan multiple jalur komunikasi. Yang terakhir, frekuensi radio. Wi-Fi beroperasi pada frekuensi radio tertentu seperti 2,4 GHz dan 5 GHz dengan setiap frekuensi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya ada spesifikasi Wi-Fi. IEEE tidak menguji peralatan untuk memenuhi standar mereka. Badan Nirlaba Wi-Fi Alliance didirikan tahun 1999 untuk mengisi celah ini untuk menetapkan dan mendorong standar interoperabilitas dan kompatibilitas mundur, serta mempromosikan teknologi jaringan wilayah lokal nirkabel. Kemudian pada tahun 2010, Wi-Fi Alliance terdiri dari lebih dari 375 perusahaan di seluruh dunia. Wi-Fi Alliance mendorong pemakaian merek Wi-Fi kepada teknologi yang didasarkan pada standar IEEE 802.11 dari Institute of Electrical dan Electronic Engineer. Berikutnya ada spesifikasi Wi-Fi. Yang pertama ada 802.11a. 802.11a ini sudah bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 58 Mbps. Yang kedua ada 802.11b. 802.11b ini masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyalnya sampai 30 meter di luar ruangan. Kemudian ada 802.11g. 802.11g ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Namun, kecepatan akses datanya hanya mencapai 54 Mbps. Standar inilah yang umum digunakan di pasaran. Kemudian terakhir ada 802.11n. 802.11n ini sebagian buku menyebutnya sebagai standar masa depan yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan dikabarkan kecepatan transfer datanya dapat mencapai 100 hingga 200 Mbps. Kemudian arsitektur jaringan Wi-Fi. Arsitektur 802.11 LAN mirip arsitektur seluler di mana sistem ini dibagi-bagi menjadi beberapa sel. Tiap sel atau yang disebut dengan Basic Service Set atau BSS dikontrol oleh base station atau yang disebut dengan access point atau biasa disingkat AP. Terdapat dua jenis BSS yaitu
Yang pertama, Independent BSS atau IBSS, yaitu sistem BSS apabila wireless station atau WS tidak dihubungkan menggunakan IP atau access point. Yang kedua, infrastruktur BSS, yaitu sistem BSS apabila terdapat access point yang menghubungkan WS atau wireless station. Berikutnya ada tipe dari jaringan nirkabel. Yang pertama, Wireless Wide Area Networks atau WWAN. Memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Teknologi WWAN saat ini dikenal dengan sistem 2G atau Second Generation. Yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN. Ini membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam satu area yang sifatnya lokal, contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara ataupun kafe. Yang terakhir ada Wireless Personal Area Network atau WPAN. WPAN ini memperbolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal atau personal operation space atau POS. Saat ini, dua teknologi kunci WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Adapun kelebihan dan kekurangan jaringan Wi-Fi. Kelebihan jaringan Wi-Fi yang pertama, para pengguna dalam satu area dapat mengakses internet secara bersamaan tanpa perlu direpotkan dengan kabel. Yang kedua, cukup membawa PDA atau Pocket Digital Assistant atau laptop berkemampuan Wi-Fi ke tempat di mana terdapat access point atau hotspot. Yang ketiga, Wi-Fi memanfaatkan spektrum radio yang tidak berlisensi. Yang keempat, perangkat yang berbasis Wi-Fi, contohnya laptop, bisa berpindah dari satu access point ke access point yang lain dengan mudah. Yang terakhir, protokol baru untuk kualitas layanan WMM dan mekanisme power saving, WMM power save, membuat Wi-Fi lebih sesuai untuk aplikasi yang latency sensitif atau seperti suara dan video, dan perangkat kecil berbentuk faktor. Adapun kekurangan jaringan Wi-Fi, yang pertama, penyaluran gelombang dan keterbatasan operasional yang tidak konsisten di seluruh dunia. Yang kedua, konsumsi power yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa standar lainnya. Yang ketiga, jaringan Wi-Fi memiliki rentang yang terbatas. Yang keempat, Wi-Fi menggunakan spektrum 2,4 GHz tanpa izin. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja. Yang kelima, jalur akses gratis dapat digunakan oleh orang yang tidak dikenal. Yang keenam atau yang terakhir, mudahnya di-hacking oleh para hacker untuk mencuri password pengguna Wi-Fi. Adapun ancaman dan cara mengatasinya. Ancaman yang pertama yaitu upaya untuk menebak kata sandi dengan mencoba kombinasi secara berulang. Yang kedua, pihak ketiga menyusup dan memantau komunikasi antara dua pihak yang berkomunikasi. Yang ketiga, pihak jahat mengirimkan pesan deauthentication untuk memutuskan koneksi perangkat dari jaringan. Yang keempat, pemantauan lalu lintas data tanpa izin. Yang kelima, pihak jahat mendirikan access point palsu untuk mengeksploitasi perangkat yang terhubung. Adapun cara mengatasinya. Yang pertama,
gunakan kata sandi yang kuat dan kompleks, terapkan kebijakan pemblokiran otomatis setelah beberapa upaya gagal. Yang kedua, aktifkan enkripsi, gunakan protokol keamanan yang kuat dan hindari terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang tidak terlindungi. Yang ketiga, gunakan protokol yang mengandung perlindungan terhadap serangan ini, seperti WPA2 atau WPA3. Yang keempat, aktifkan enkripsi data, hindari penggunaan protokol yang rentan terhadap sniffing, dan gunakan VPN atau Virtual Private Network. Yang terakhir, monitor jaringan secara aktif untuk mendeteksi akses point yang tidak sah, gunakan deteksi intrusi, dan terapkan kebijakan yang ketat untuk penggunaan akses point. Komponen-komponen jaringan Wi-Fi. Ada beberapa komponen yang diperlukan, seperti akses point, yaitu mengirim dan menerima data serta berfungsi sebagai buffer data antara wireless LAN dan wired LAN. Yang kedua, extension point, yaitu layaknya repeater untuk klien, berfungsi sebagai layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Yang ketiga, ada antena. Antena ini berfungsi untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Yang terakhir ada wireless LAN adapter. Ini berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface udara yang digunakan. Nah, kesimpulan. Dalam era digital ini, jaringan Wi-Fi memainkan peran vital dalam memfasilitasi konektivitas dalam kesimpulan. Dalam era digital ini, jaringan Wi-Fi memainkan peran vital dalam memfasilitasi konektivitas tanpa kabel, memungkinkan akses internet dan pertukaran data dengan mudah. Jaringan Wi-Fi tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga terus berkembang. Penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk memastikan konektivitas yang andal dan aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.